Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas sesuai dengan yang disampaikan di video sebelumnya, ya, kita membuat sketsa grafik fungsi linear yang part kedua. Part kedua ini maksudnya apa? Jadi yang diketahui grafik, ya, diketahui grafik, ditanya fungsinya. Jadi ada sebuah grafik misalnya miring ke kanan gini, ditanya ini fungsinya apa, Y sama dengan apa, ditanya gitu. Nah, untuk membahas ini kita modalnya ada dua, ya. Yang pertama adalah gradien, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah titik koordinat yang dilalui garis itu sendiri. Titik koordinat yang dilalui oleh garis. Jadi modalnya dua, ya, gradien dan titik koordinat yang dilalui si garis ini. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah fungsi, misalkan kayak gini. Sangat seperti ini. Oke, maaf saya perpanjang untuk fungsi. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Diketahui fungsi itu lewat ini 0 misalkan. 1, 2, 3, 4. Melalui titik yang pertama diketahui dia melalui titik 0,4. Ya, titik 0,4. Nah, berikutnya diketahui juga bahwa grafik ini lewat titik berikutnya. Jadi titik yang dilewati oleh garis, oleh si garis ini. Yang kedua ini min 3,1. Jadi lewat dua titik yang lain tidak diketahui. Yang diketahui cuma dua titik ini. Jadi minimal dua titik yang diketahui untuk menentukan persamaannya. Yang pertama garis ini lewat 0,4, yang kedua lewat min 3, min 1, ya. Lewat lewat koordinat 0,4, yang kedua lewat titik min 3,1. Nah, bagaimana langkah kita menemukan rumusan fungsinya Y sama dengan apa dari grafik ini? Maka langkah pertama adalah kita tentukan nilai gradien. Ya, dibuka lagi di video sebelumnya bagaimana menemukan gradien melalui dua titik. Jadi diketahui dua titik koordinat, tentukan gradiennya bagaimana. Oke, singkat cerita diperoleh bahwa nilai gradiennya adalah delta Y per delta X, ya. Apa itu delta, dicek lagi. Yaitu nilai Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Jangan terbalik, ya. Kalau yang atas misalkan pengurangnya adalah Y2 kurangi Y1, maka yang bawah juga harus X2 kurangi X1. Seperti ini pun juga boleh, Y1 kurangi Y2, maka yang bagian penyebutnya juga mengikuti X1 kurangi X2. Y1 itu apa? Ya, ini titik yang diwakili oleh nilai Y pada titik koordinat yang pertama. Nah, diketahui di soal ini nilai Y-nya adalah, nilai Y1-nya adalah, ya, Y1-nya ini, ya, X, Y, ingat-ingat, ya. Y1 karena dia titik koordinat yang pertama. Loh Pak, ini kalau saya balik bagaimana? Boleh, silahkan. Misalkan titik koordinat yang pertamanya min 3,1, titik koordinat yang keduanya 0,4, hasilnya sama. Bebas, tidak ada aturan. Kalau sesuai soal ini, sesuai pernyataan ini diketahui Y1-nya adalah 4. Dikurangi Y1-nya 1. Sehingga 4 kurangi 1 per berikutnya X1 kurangi X2. Nilai X1-nya berapa? Ini 0 kurangi X2-nya min 3. 0 dikurangi min 3. Hasilnya adalah 4 kurangi 1, kita peroleh 3 per 0 min, ya, sehingga plus 0 plus 3. 0 plus 3, maka hasilnya adalah 3 per 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1.
Nah, setelah menemukan nilai gradien, silahkan cek dulu. Kalau 1 itu nilainya adalah dia positif. Kalau positif, maka grafiknya miring ke kanan. Kita cek, bener nggak dia miring ke kanan? Oh, ternyata bener, dia miringnya ke kanan. Maka perhitungan kita nggak sia-sia. Jadi langkah pertama sudah selesai, menemukan nilai gradien, yaitu 1. Langkah kedua adalah kita ambil satu titik koordinat dari fungsi ini, bebas yang mana, boleh yang 0,4, boleh yang min 3,1. Misalkan saya ambil min 3,1. Ini statusnya sebagai x1 ya. Ini statusnya sebagai y1. Aturannya sama, titik koordinat itu x, y. Ini x1, sebelah sini y1. x1, y1. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita inputkan ke rumusan untuk menemukan fungsi tadi. Rumus fungsinya seperti apa? Kita peroleh rumus fungsinya adalah y min y1 sama dengan m itu gradien, dikalikan x min x1. Ya, dari mana asalnya sebelah ini ya? Kalau mau diruntut sebenarnya dari sini ya, dari rumus ini. Ini rumusan awalnya dari sebelah sini. Ini kalau kita misalkan modif, maka diperoleh delta y sama dengan ini ya, kita kalikan silang m kalikan delta x. Kalau dimodif lagi sama kayak yang bawah ini. Ya, kita berlepas dari ini ya. Kita peroleh rumusan ini y min y1 sama dengan m kalikan x min x1. Setelah ketemu rumus ini, kita punya komponen. Yang pertama yang kita rubah adalah nilai y1, x1 dan nilai gradien. Y dikurangi y1-nya tadi adalah 1. Ini bebas ya, min 3,1 atau 0,4. Sama dengan, kita pilih gradiennya adalah 1. Nilai gradiennya, maka tulis 1. Dikalikan X min X1-nya berapa? Min 3. Min 3. Kalau kita lanjut ke bawah, Y min 1 sama dengan 1 dikalikan X. Kita rubah dulu supaya enak ngitungnya. Min plus positif 3. Lanjut berikutnya, Y min 1 kita kalikan silang 1 kali X, 1X atau X saja, 1 kalikan 3 positif 3. Y min 1 sama dengan X plus 3. Lanjut kita peroleh Y sama dengan X plus 3 min 1, pindah ruas ke kanan istilahnya, plus 1. Sehingga hasil akhir kita peroleh nilai Y sama dengan X plus 4. Ya, ini rumus fungsinya. Sehingga bisa diperoleh grafik semacam ini. Y sama dengan X plus 4, model grafiknya seperti ini. Jika kurang misalkan apakah benar rumusan fungsi yang saya temukan ini, gitu, bisa dicek ya. Ketika X-nya 0, ketemu Y-nya 4. Kita ganti sini. X-nya kita ganti 0. Oh, maka Y-nya 0 tambah 4. Y-nya 4, cocok ternyata. X-nya kita ganti negatif 3. Nanti Y-nya 1, benar nggak? X-nya kita ganti negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 4, 1. Cocok ya? Y 1. Ini. Itu untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah rumusan fungsi yang kita temukan tepat. Ya. Y sama dengan X plus 4. Nah, nanti kalau di beberapa soal, misalkan diketahui nilai gradiennya ini lebih dari 1, misalkan 2 gitu ya. 2. Ya, rumus distributifnya tetap sama, ikuti ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 3 plus 6. Kalau gradiennya min 2 misalkan, min 2 kali X ya min 2X, min 2 kali plus 3 ya min 6. Itu ya. Ikuti aturan di aljabar. Ya, untuk memperkuat atau memperdalam materi ini silahkan coba dipelajari. Tas ke-6 ya. Ya, latihannya ada di tas ke-6.
tas 6 ada di halaman 34 sampai 35 ya. Tas 6 ada di halaman 34 sampai dengan 35. Ya, bagian bawah dan atas ya, 34 sampai dengan 35. Di sana ada 4 bidang ya, bidang G, H, kemudian J, K ya. Masing-masing bidang ada 2 garis ya. Kalian diminta untuk menunjukkan persamaan garisnya. Caranya gimana? Lewat ini tadi. Pak, titik yang dilalui grafik di soal itu bagaimana Pak? Kan nggak diketahui. Ya itu diketahui ya. Jadi satu kotak itu mewakili satu satuan. Kan ada kotak-kotak gini kan ya. Oke, maaf, ada kotak-kotak kayak gini misalkan. Jadi satu ini mewakili satu satuan. Oke, saya contohkan misalkan di bidang G, guys ya, bidang G bisa dicek ya. Bidang G ada di tas ke-6 halaman 34 ya. Di sana ada garis P. Garis P kalau mau ngecek, jadi langkah pertama adalah temukan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Garis P melalui titik, kita cari titik yang istimewa, yang bulat. Yang pertama, yang bagian atas itu 0,3. Dia lewat titik 0,3 karena bisa dicek stripnya ada 3 ya dari bawah sehingga 0,3. Dan di bagian yang agak bawah berikutnya, sorong ke bawah kanan itu melalui 2,2 ya, bisa dicek ya, garis P lewat 0,3 dan lewat titik 2,2. Ini sebagai contoh. Nah, dari 2 titik ini silakan temukan langkah menemukan fungsi tadi ya. Jadi cek gradiennya dulu, setelah itu masukkan ke rumus menentukan fungsinya sehingga diperoleh nilai fungsi ini. Oke, itu ya, demikian pembahasan mengenai membuat sketsa grafik fungsi linear part yang kedua. Diketahui grafik, ditanya fungsinya ya. Sebagai latihan soal silahkan dicoba soal tas ke-6 ya, tas 6 ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga ilmunya nambah dan menambah. Terima kasih. Akhiron, terima kasih. Saya kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.